Itu ada yang mana? Saya di sini. Ini kira-kira pertamanya mana Pak Min? Man ya. Tahu man itu karena ketemunya fi'il ya. Apa dibaca? Anzala. Jadi mannya dimakna syarat. Berarti mubtada dimakna syarat. Barang siapa, anzala itu arti aslinya menurunkan ya. Ini fa'ilnya buat. Arti aslinya menurunkan. Tapi yang dimaksud itu memposisikan. Barang siapa yang memposisikan. Ini dua kata. Ya, bisa idofah ya. Ya kan? Ininya bu. Berarti butuhnya apa? Maf'ul. Nah, maka dibaca hawa maf'ul. Ijab. Maf'ul kan? Nasab. Fa'ilnya udah ada. Hawa itu bentuk jamak dari hajat. Kalau kepengenannya cuma satu, hajat. Kalau pengenannya banyak, hawaij. Ini hawaij. Billahi ta'ala. Ini berarti fi'il syarat. Jadi barang siapa dia memposisikan keinginan-keinginannya kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita keinginan punya banyaknya, kasih ke Allah aja. Kita yakin bahwa Allah itu punya kemampuan untuk merealisasikan, untuk mewujudkan keinginan kita. Kadang-kadang kita nggak percaya sama Allah ya. Allah mau urusannya banyak, nanti punya saya kapan diurusinya kan gitu ya. Betul nggak? Iya, itu nyepelein kemampuan Allah namanya. Ya, jadi serahin aja ke Allah kemampuan apa namanya keinginan-keinginan kita. Cuma itu kan ada cara-caranya. Nah, di sini bawahnya atot, berarti ini maktub. Nah, maktub fa'ilnya anzala, berarti ini fa'ilnya harus buat, ya. Akan dibaca, harus fi'il, iya kan? Karena ini maktub fa'ilnya fi'il kan? Ini tak ini, tak, iya. If ta'ala, ya, ini tak. Jadi il taja'a, il taja'a. Il taja'a itu artinya mengungsi. Maknanya hijrah, ilahi. Jadi disebut kita menyerahkan keinginan kita kepada Allah itu kita ini hijrah. Hijrahnya total. Kemarin saya pernah bilang kucing itu kalau turun dari genteng itu apanya dulu? Semuanya, jangan kakinya dulu. Kakinya sekarang untuk kepalanya bulan depan, enggak mungkin. Jadi semua turun gitu kan. Nah iltajah itu semua badan kita ke musola ya semua ke musola gitu. Jangan badan kita ke musola hatinya bisnis gitu muter-muter gitu. Jadi enggak semua iltajah. Ketika kita sholat ya iltajah, kita merasa bahwa di depan kita itu Allah ya, munajat kan kalimatnya kemarin ya, sholat itu munajat berbisik kepada Allah. Jadi kita merasa bahwa kita hadir di depan Allah. Bukan Allah hadir di kita. Kalau Allah hadir kita kecil Allah. Kita yang hadir di hadapan Allah. Gitu. Kita harus merasa itu iltajah. Bukan menghadirkan. Bukan, itu salah besar. Menghadirkan Allah itu berarti Allahnya kecil. Kitanya hadir di hadapan Allah. Karena Allah tadi wa nahnu aqrabu ilaihi. Allah tuh dekat sama siapapun. Cuma kita mampu nggak merasa hadir di depan Allah. Itu kebanyakan orang gitu ya Bang Mulud ya. Biasa pada kita menghadirkan Allah. Kita oleh Iya. Itu kecil berarti Allah. Menghadirkan Allah itu kecil. Beda dengan bayangan. Beda. Kayak spion. Coba kita spion naik mobil. Biar kita kecil kan, mobil tronton di belakang itu kelihatan di spion. Apa di spionnya ada tronton? Tidak ada, nggak muat. Nah hati kita tuh harus diisi Allah tuh maknanya kayak spion tadi. Ngerti nggak? Bukan Allahnya ada di hati, bukan. Kayak spion tadi. Spion kecil kan, tapi tronton yang segitu gede terlihat nggak? Terlihat. Itu. Jadi awas, jangan salah. Kebanyakan orang tuh bilang
menghadirkan Allah. Ketika menghadirkan Allah, itu Allah kecil, kita yang besar. Tapi kalau kita hadir di hadiran Allah, kita yang kecil, Allah yang besar. Gitu. Itu orang suka salah bilang. Bisa kalau menghadirkan orangnya diundang. Iya, orangnya diundang. Justru kita yang mendekat. Kalau Allah udah jelas di mana-mana ada. Gitu. Nah itu yang kita suka salah. Makanya ini iltajaa ilah gitu. Kitanya total bijak Pak Allah. Kita tuh kadang-kadang banyak keinginan, tapi kitanya nggak bisa total, nggak bisa. Maksud total itu, contoh, ketika kita punya rencana A, datang waktu sholat cepet-cepet hadir. Gitu. Jangan rencana punya, tapi pas Allah mau biasa. Itu belum kita ya. Jelas kan? Nah, terus yang ketiganya tawakal. Ini awalnya angkat lagi. Tawakala, fakirnya buat kembali teman lagi. Dan dia bertawakal itu tadi. Fi amrihi kullihi. Jadi semua alai gitu. Jadi pasrahin semua. Tawakala, dia bertawakal fi amrihi, pada urusannya, kullihi, semuanya, alaihi, kepada Allah. Nah ingat yang tawakal itu tadi ayat wa alallahi. Jadi kepada Allah dulu. Contoh kita dagang, malamnya doa, paginya gerak. Gitu. Saya sering bilang kalau urusan dunia sederhana aja. Tapi kalau ibadah istimewakan. Maksud sederhana itu ikuti Nabi dong. Nabi pernah menjadi karyawannya Khadijah. Ingat ya? Begitu jadi karyawan Khadijah, sempurna dia. Sehingga Khadijah merasa puas dengan kerjaan Nabi. Sampai ingin dipersunting. Bayangan kita tuh Khadijah tuh jangan seperti wanita biasa. Kalau di Indonesia mungkin siapa gitu kan, pengusaha besar. Susah orang masuk situ. Begitu Muhammad masuk, Nabi kita masuk, dia percaya, bahkan pengen berarti kan kerjaan Nabi itu sempurna. Gitu. Nah, dimaksud sederhana di sini, jangan kalimat sederhana lalu diartikan sembrono ya. Nah, kalau urusan dunia sembarangan. Bukan begitu maknanya. Contoh Nabi itu sampai bosnya suka. Itu berarti kan puas dengan kerjaannya. Nah, gitu. Kamu nggak maksud saya, Pak? Gitu. Itu kita juga salah paham kadang-kadang. Yang dimaksud sederhana di sini sempurnakan sesuai dengan. Cuman ketika Allah memanggil, nah itu justru kita di situ berhenti. Kenapa Nabi Ibrahim sukses? Setiap ada dua pilihan yang dipilih Allah dulu. Itu. Maka sukses Nabi Ibrahim. Anak-anaknya soleh, istrinya soleh. Tapi Nabi Nuh beda. Ya, Nabi Nuh pernah ngeluh hidupnya dengan umatnya, ya Allah, aku sudah dakwah pagi, siang, malam, tapi umatku tetap begitu, diadab aja ya. Itu kalimat ngeluhnya itu yang menyebabkan anak dan istrinya jadi musuhnya. Begitu juga dengan kita, kalau kita dalam hidupnya banyak mengeluh, siap-siap aja musuh dalam selimut ada. Gitu, boleh dicoba. Boleh dicoba Pak. Nuh itu soleh bukan Pak? Soleh itu Nabi ulul azmi. Tapi kenapa anak dan istrinya begitu? Karena beliau pernah mengeluh tentang pendidikan, tentang dakwahnya itu. Sehingga Allah puji dengan anak dan istri. Jelas kan? Nah, makanya kita coba, makanya tadi makna tawakal kalau menurut Quran itu lepas, jangan ada sakit hati. Dan itu berat betul ya. Nah, berat banget. Apalagi kalau sama musuh. Nanti sama musuh ya. Kita kadang-kadang itu punya musuh ya. Padahal musuhnya setan aslinya. Tapi kadang-kadang setan itu pintar gitu, masuk ke orang lain. Kita pernah dikecewakan sama seseorang, terus disimpan. Gitu. Ya Ujang lagi bengkel nih, mobilnya siapa, tiba-tiba dia kecewa, ngomong Pak Ujang dengar, awas ya, bengkel lagi, nggak mau saya. Kayak gitu kan, itu kan dendam kita ada tuh, harusnya kan, ya kemarin, ya udah kan gitu kan, tapi kan masalah hati itu memang coba
kita orang tua ceritanya nolongin anak, nolongin bahasa Indonesia apa? Tapi tahu ya, nolongin tahu. Apa sih nolongin? Anak kita mau tidur, anak kita mau tidur, kita kelonin tuh. Iya, kira-kira jagain apa? Dipasin, jagain apa itu? Biar tidak digigit nyamuk. Anak kita kelihatan nggak? Nyamuk kelihatan nggak? Sama-sama kelihatan. Tapi anak kita digigit nyamuk, bener nggak? Nah sekarang kita jagain hati. Kita tahu nggak hati kita? Nggak tahu. Yang godain hati siapa? Setan. Setan tahu nggak kita? Nggak pernah lihat kayak apa setan, betul nggak? Sulit nggak kira-kira? Sulit banget kan? Orang jagain anak kita aja biar nggak digigit nyamuk, tetap digigit nyamuk. Yang dua-duanya kelihatan. Anak kita yang dijagain kelihatan, nyamuknya kelihatan. Nah sekarang jagain hati kita biar gak sakit hati. Kira-kira gampang apa susah? Banget kok susahnya. Jadi caranya gimana? Serahin lagi ke Allah. Serahin lagi ke Allah gitu. Ya, karena hati kita nggak lihat, yang godain hatinya juga kita nggak kelihatan, dua-duanya nggak kelihatan, tapi kita harus pinter jaganya. Itu luar biasa. Susahnya bukan. Saking susahnya Allah nyiapin bantuan. Apa bentuknya, Pak? Doa. Gitu. Jadi serahin. Makanya kalimat pertamanya kepada Allah dulu, baru kita bertawakal. Kalau dikaitkan dengan usaha, kepada Allah dulu doa, terus gerak. Apa aja yang dipegang? Gitu. Gitu. Jelas, Pak? Nah, ketika tiga-tiganya sudah ada pada diri kita, apa janji Allah? Afahu. Berarti ini jawab sama. Afa itu fi'il apa? Mati. Ya kan? Biasanya jawab salah itu fi'il mudhari, Pak. Kenapa ini fi'il mati? Pembelajaran buat kita bahwa pasti gitu. Fa'ilnya huwa. Kembali ke Allah paman. Allah paman. Allah, emaknya ini. Maf'ulnya, objeknya. Kafahullah. Kafahu, niscaya dia Allah akan mencukupi, akan pasti mencukupi kulla mu'natin. Kulla maf'ul apa? Kedua, kan maf'ul satunya udah. Kalau mencukupi itu butuh objeknya dua, ya kan? Mencukupi siapa, terus jenis yang dicukupinya apa. Jadi objeknya dua. Kafahu kulla mu'natin, niscaya dia Allah pasti mencukupinya. Kulla mu'natin, setiap kebutuhan hidupnya. Mu'natin itu kebutuhan hidup. Kenapa Pak kalau kebutuhan hidup kita dicukupi Allah? Kenapa Pak? Di bawah dagangnya laku, dagang orang lain Pak dibawa lagi pulang, saya mah habis. Gitu kan? Ngerti gak Pak? Enak banget Pak kalau pulang mu'natin itu diberi oleh Allah. Satu. Kemudian yang kedua, wa qarraba alaihi kul, ini huwa Allah, berarti kula ba'idin. Iya. Wa qarraba, dan dia Allah mendekatkan alaihi pada man tadi, kula ba'idin, setiap yang jauh. Gitu. Dilalahnya pelanggan-pelanggan yang baik dideketin kamu. Gitu. Itu Pak Ujang. Jadi ini yang bisa gampang dideketin sama Pak Ujang loh, gitu. Yang susah-susah dia lalanya nggak terketuk ke Pak Ujang gitu. Ini kulla ba'idin. Dia Allah mendekatkan pada man tadi, balik man, setiap yang jauh. Itu yang kedua. Yang ketiganya wa yassara alaihi kulla asirin. Ini sama, huwanya Allah, wawunya atau kan, berarti niscaya sama. Niscaya dia Allah yassara, pasti memudahkan. Yassara awas bukan fi'il mudhari apa bukan? Ini yang asli. Mati juga. Pasti
memudahkan padanya setiap kesusahan yang sulit. Orang lain nggak ketemu apa ini penyakitnya, kita nggak ketemu gitu. Allah mudahkan. Cuma tadi syaratnya ya itu ya, jelas kan? Nah itu